Baik, Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Baik, Ustadz Ustadzah, rahimakumullah, di malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan pembahasan kita dan kita telah sampai di bab maf'ul fi atau zorof ya. Jadi ada dua nama untuk ini. Satu adalah maf'ul fi. Maf'ul fi ini nama eh, dipakai oleh ulama Basroh. Sementara zorof ini digunakan oleh ulama dari Kufah. Jadi mazhab bahasa Arab itu kembalinya ke Basro atau ke Kufah. Jadi dua nama. Kalau maf'ul fi itu dari Basro, sementara zorof itu dari Kufah. Nah, di Al-Munir 1 dulu kita pernah belajar tentang zorof ataupun maf'ul fi. Nah, apa pengertian dari zorof atau maf'ul fi? Dia adalah ismun yubayyinu yang menjelaskan al-makana tempat, awiz zamana atau waktu. Nah, jadi biasanya kan ketika kita melakukan perbuatan, maka ada tempat atau waktu yang eh, apa namanya? Ada tempat atau waktu yang kemudian kita lakukan perbuatan itu. Alladzani yang keduanya kembali ke makan dan zaman, hadasa terjadi fihima pada keduanya al-fi'lu. Jadi pekerjaan itu terjadi pada waktu dan tempat. Nah, maka waktu dan tempat tersebut disebut dengan zorof ataupun maf'ulun fi. Nah, kemudian kita jabarkan satu-satu. Nah, yang pertama ada namanya zorof zaman, yaitu yang menunjukkan keterangan waktu. Nah, misalnya ada masaan waktu sore, sobahan di waktu pagi, zuhron di waktu zuhur, ada lailan di waktu malam, naharon di waktu siang, kemudian bukrotan di pagi hari, guduwatan juga sama, kemudian ada setahun misalnya, sanatan, syahron, usbu'an, kemudian selamanya, abadan. Nah, kemudian ada ba'da atau qobla, sebelum, sesudah ya. Nah, itu semua menunjukkan kepada waktu. Nah, jadi ada zorof yang menunjukkan kepada waktu, ada zorof yang menunjukkan kepada tempat. Nah, misalnya lagi amsi kemarin kan. Atau eh, kemarin, kemudian eh, awalal amsi, kemarin lusa ya, godan besok misalnya, atau ba'dal godi besok lusa dan seterusnya. Nah, jadi nanti ada zorof zaman. Yang kedua ada namanya zorof makan. Dia menunjukkan tempat. Tempat itu kan ada di bawah, tahta ya. Kemudian duna juga. Syamal di utara, januba selatan, kemudian syarqo di timur, ghorba di barat misalnya. Kemudian di depan amama, udama di depan juga, kholfa di belakang, waro'a juga sama artinya. Yamina sebelah kanan, shimal sebelah kiri,
Kemudian ma'a bersama, kurba di dekat, nahiyata dari sisi, nahwa ke arah misalnya. Nah, jadi zorof itu ada dua. Ada zorof zaman, ada zorof makan. Nah, di sini ada catatan. Yang pertama bahwa zorof zaman dan zorof makan itu ditakdirkan fi di sana. Nah, kenapa disebut ditakdirkan fi? Nah, makanya disebut dengan maf'ul fi. Nah, disebut maf'ul fi karena sebenarnya zorof itu dia tidak berdiri sendiri, tapi ditakdirkan ada huruf jarfi di sana. Tetapi secara lafaz tidak ditulis, hanya secara makna diungkapkan. Misalnya, uh, usolli ad-duha misalnya. Saya sholat duha. Kapan? Sobahan. Pagi. Nah, tetapi kan dalam terjemahan kita tidak bilang pagi gitu, tapi di pagi hari gitu. Ada ditakdirkan fi di sana. Makanya secara terjemahan biasanya kita awali kata di sana. Di pagi hari, di siang hari, kemudian di malam hari gitu. Nah, jadi pada zorof zaman ataupun zorof makan itu ada ditakdirkan huruf jarfi di sana. Nah, kemudian i'rab dari zorof harus nasab ya. Berarti kalau misalnya dia rofa bukan zorof berarti. Zorof itu harus nasab. Misalnya ada kalimat yaumul jumu'ati yaumul mubarak. Maka yaum di situ bukan jadi zorof. Meskipun dia menyebutkan hari. Kenapa? Karena di situ tidak ditakdirkan ada fi di situ. Yaumul jumu'ati maka yaumnya jadi mubtada. Yaumul jumu'ah. Yaumul mubarak. Nah, yaum yang kedua jadi khobar. Maka jumu'ati dan mubarak jadi mudhafun ilaih. Ketika dia didahului huruf jar misalnya. Misalnya, ya silahkan ya mau ke belakang. Nah, jadi disebut dengan zorof itu kalau dia beri'rab nasab. Ketika ada yang seperti zorof tapi i'rabnya bukan nasab, maka dia bukan zorof tapi kedudukannya yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian zorof itu umumnya dia mu'rob. Nah, tapi ada juga zorof yang mabni. Jadi isim yang mabni itu ada 9. Yang pertama ada isim domir, ada isim isyarah, ada isim mausul, ada isim syarat, ada isim fiil, kemudian ada ba'du zuruf, sebagian zorof. Nah, jadi sebagian zorof itu termasuk isim yang mabni. Mana yang mabni? Misalnya amsi. Nah, amsi ini artinya kemarin, tapi dia selalu dibaca amsi. Nah, ketika di i'rab, maka kita katakan dia fi mahali nasbin zorof. Misalnya, zahabtu ilal madrasati amsi misalnya. Saya pergi ke sekolah kemarin gitu. Maka amsi kita i'rab dia adalah zorof mabniun alal kasri. Fi mahali nasbin. Dia jadi zorof. Jadi amsi dia jadi zorof di situ. Tapi dia mabni kasroh. Tapi fi mahali nasbin. Nah, jadi amsi itu dia mabni. Kemudian haitsu mabni juga misalnya. Nah, kemudian ada juga zorof yang selalu punya mudhof ilaih. Misalnya qobla dan ba'da. Misalnya soro zaidun aliman. Zaid menjadi orang alim ba'da mulazamati syekh. Setelah terus-menerus bersama dengan syekh. Maka ba'da ini dia nanti punya mudhof ilaih. Tetapi terkadang mudhof ilaihnya itu dibuang qobla dan ba'da. Misalnya dalam muqaddimah khutbah Jumat ya. Dalam muqaddimah ceramah kita misalnya.
Selalu kita katakan amma ba'du. Nah, jadi kalau mudhof ilaihnya dibuang, maka ba'du ini tetap jadi zorof sebenarnya. Tetapi dia mabni. Nah, jadi ketika mudhof ilaihnya dibuang, maka ba'da itu berubah menjadi ba'du. Makanya kita selalu bilang kan, amma ba'du. Nah, kenapa dibaca ba'du? Karena mudhof ilaihnya dibuang. Ketika mudhof ilaihnya dia dibuang, maka dia jadi mabni dhammah. Tapi fi mahali nasbin zorof tetap. Nah, aslinya adalah amma ba'dal basmalati walhamdalati wassalati wassalam. Kalau kita awali sebelumnya dengan alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ila akhir. Kemudian di akhir kan kita sampaikan amma ba'du. Adapun setelah itu maksudnya setelah basmalah, hamdalah, sholawat, salam ya. Nah, jadi kemudian kata ba'da dia menjadi mabni dhammah ya. Amma ba'du. Atau misalnya min qablu. Min qablu. Nah, kenapa qablu jadi dhammah? Karena mudhof ilaihnya dibuang. Tapi kalau mudhof ilaihnya tidak dibuang, maka dia jadi min qabli. Nah, kemudian ada zorof itu yang mudhof ilaihnya selalu dalam bentuk jumlah. Setelah haisu, kalau nanti dapat isim, berarti isimnya jadi mubtada, mubtada khobar. Nanti mubtada khobarnya dia fi mahali jarin mudhof ilaih. Atau setelah haisu itu nanti ada fiil. Contoh misalnya, a'malu, saya itu beramal, haisu yang mana Muhammad ya'mal. Atau saya mengerjakan, haisu yang mana Muhammadun ya'malu. Nah, maka i'rabnya a'malu ini fi'il mudhari, fa'ilnya dhamir mustatir ana. Haitsu dia zorof ya. Dia mabni dhammah. Muhammadun jadi mubtada, ya'malu fi'il fa'il jadi khobar. Kemudian mubtada khobar ini nanti jadi mudhof ilaih dari haitsu. Jadi haitsu itu nanti mudhof ilaihnya selalu dalam bentuk jumlah. Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi bahwa zorof itu kebanyakan mu'rob. Artinya harokatnya bisa berubah-berubah. Tetapi sebagian zorof ada yang mabni. Ya. Di antaranya itu amsi. Ya. Kemudian ba'du dan qoblu kalau mudhof ilaihnya dihilangkan. Nah, kemudian ada zorof itu yang punya mudhof ilaih selalu dalam bentuk jumlah, yaitu haisu ini. Nah, sisanya apa namanya? Contoh untuk zorof itu seperti yang ada di halaman 172 sama 173. Nah, baik, materi zorof selesai tersampaikan, tinggal nanti kita latihan-latihan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Pak Ustadz. Fadhal Ustaz. Ustaz Elvin. Ya, bisa diulang lagi Pak Ustadz mengenai tadi ditakdirkan dengan fi, tapi dia tidak berpengaruh. Tapi maksud saya arokatnya tetap nasab, tapi dia ditakdirkan dengan fi. Saya agak bingung di situ Pak Iya, Ustadz. dia tidak ditakdirkan secara lafaz. Nah, kalau lafaznya ada di situ kan dia harus dijer gitu. Tapi ditakdirkan secara makna. Bahwa ada makna fi sebelum zorofnya. Gitu. Bukan secara lafaz gitu. Ditakdirkan secara makna saja. Begitu. Makanya tidak berpengaruh di Lafaznya ini. tetap nasab, tapi makanya tadi Pak Ustadz bilang bahwa diartikan biasanya dengan di dalam bahasa Indonesia Pak Ustadz. Iya, Itu ya. betul. Iya. Syukran Pak Ustadz. Iya. Jadi yang menasob
sebentar. Misalnya begini. Iya, jadi untuk fi itu dia tidak berpengaruh apa-apa gitu. Ya karena memang yang ditakdirkan bukan lafaznya, tetapi hanya makna saja. Barakallah. Baik, Pak Ada Ustadz. yang lain? Silakan. Baik, jika tidak ada, silahkan dibuka di halaman berapa ini? 174. Ada soal, kemudian nanti ada soal ini lagi. Apa ini? Cerita ala syati'il bahri. Di pantai. Syati'il bahri itu pantai. Nah, kita kerjakan sama-sama untuk latihan kita. Ana adhabu ilal madrasati al-yaumah. Kita terjemahkan, silahkan. Diaktifkan mikrofonnya. Apa terjemahannya kira-kira? Ana adhabu ilal madrasati al-yaumah. Saya pergi ke masjid pada hari ini. Madrasah, pada madrasah hari itu Ke sekolah. pada hari ini. sekolah. Madrasah itu sekolah. Baik, di Irop ya. Sekolah pada hari ini. Satu-satu aja di Irobnya. Biar dapat semua buat latihan. Silakan, siapa yang mau duluan? Ana adhabu ilal madrasati al-yaumah. Kita latihan mengirob biar terbiasa. Atau bareng-bareng nggak apa-apa. Ana apa mahalnya, kedudukannya? Mubtada. Langsung ke kedudukan aja nggak apa-apa. Dia mubtada. Adhabu fi'il fa'il jadi apa? Khobar. Jadi khobar. Jadi khobar itu bisa dalam bentuk jumlah ya. Sudah kita lewati sepertinya. Khobar jumlah. Nanti khobar jumlah itu akan sering kita dapati satu di mubtada khobar. Kemudian di sim kana dan akhwatnya, inna dan akhwatnya. Kemudian nanti di lana filil jins. Materinya masih agak jauh, tetapi lana filil jins itu dia sama seperti inna. Butuh isim dan khobar. Dan khobarnya bisa khobar mufrad atau khobar jumlah atau syibhul jumlah. Nah, jadi kalau kita dapat jumlah itu maksudnya jumlah itu kalimat sempurna. Kalimat sempurna itu kan dua ya. Mubtada sudah punya khobar, fiil sudah punya fa'il. Nah, maka kalau kita dapat fiil fa'il setelah mubtada, maka fiil fa'il itulah yang jadi khobar. Ilal madrasati jar majrur al yauma. Jadi apa al yauma? Dia jadi zorof. Zorof zaman. Makanya dia nasab. Kemudian at-tullabu darasul Qur'ana fi baiti Ahmada amsi. Apa terjemahannya? Murid-murid. Ya. Para pelajar, Ya. mereka belajar Quran di rumahnya Ahmad. Amsi. Sore. Apa ya kemarin? Apa tadi? Kemarin. Amsi itu kemarin. Kalau amsa sore, di waktu sore. Amsa saudaranya Kana, amsa. Atau masaan sore. Jadi atul labu. Jadi apa dia? Mubtada. Darasu fi'il fa'il jadi apa? Khobarnya. Al-Qur'ana maf'ulun bi. Fi baiti jar majrur. Ahmada enggak. Mudhof ilaihi. Mudhof ilaihi. Kenapa dia fathah? Termasuk layan tarik. Iya, termasuk isim ghair Sorry.
Dia adalah isim ghairu munsharif. Nama yang mengikuti wazan fi'il. Nama yang mengikuti wazan fi'il af'ala. Ahmada af'ala. Dia nama tapi mengikuti wazan fi'il. Amsi ini zorof ya. Dia mabni kasrah. Kemudian nomor 3. Fi madrasatina nasyatun mufidun ba'dal imtihanati. Tarjim dulu. Di sekolah kita di sekolah kami itu dibangun, apa itu? Nasyat. Apa biasanya ba'dal Sekolah imtihan? kami masih Setelah aku nasyat. Nasyat kegiatan. Oh, kegiatan. Bentar. kegiatan yang bermanfaat. Ada suaranya. Afan. Bismillah, nastamir. Kita lanjutkan. Nasyatun mufidun ya. Ada kegiatan Yang yang bermanfaat. Ba'dal imtihan setelah ujian. ujian. Nah, fi madrasatina jar majrur di awal jadi apa? Khobar muqaddam. Jadi khobar Khobar muqaddam. muqaddam. Zorofnya adalah zorofnya. Mubtadanya yang mana? Mubtadanya Nasyat. nasyatun. Ya. Jadi kalau mubtadanya diakhirkan, kalau nakiroh wajib diakhirkan. Tapi kalau mubtadanya ma'rifah boleh di awal, boleh di akhir ya. Tapi kalau nakiroh maka mubtadanya wajib diakhirkan dan khobarnya didahulukan. Nasyatun. Mufidun jadi apa? Nah, Iya, dia na'at. Na'at. Ba'da zorof zorof. mudof. Mudhaf, imtihanat, mudhafun ilaih. Walaupun nilai Kemudian nomor 4. Yada'u al-imamu an-nawawiyu rabbahu al-latifa al-khabira amamal ka'bati. Apa terjemahannya? Imam Nawawi berdoa secara halus. Al-latif yang maha apa? Latif. Maha lembut boleh, maha halus boleh. Al-khabir Maha baik. Memberitakan. khabir besar. boleh. Maha bijaksana bisa. bijaksana. Atau maha khabir itu juga pandai. Amamal ka'bati di depan Ka'bah. Ka'bah. Ya. Nah, yada'u fi'il mudhari. Apa tanda rofaknya dia? Wow. Enggak. Dhamma muqaddara. Dhamma Nun. muqaddar. Enggak, bukan. Nun tetap. Dhamma muqaddar. Aslinya kan da'a yada'u. Karena kenapa dia dirofa? Karena tidak didahului amil nasab ataupun amil jazm. Kalau nun harusnya ada nunnya di situ. Karena nggak ada amil nasab, amil jazm. Yada'u, yada'uwani, yada'una. Nah, kenapa dia muqaddaroh? Karena dia termasuk fil mudhari al-mu'talul akhir yang huruf terakhirnya huruf ilat. Ya. Al-imamu jadi apa? Fa'il. Fa'ilnya. An-Nawawiyu Badal. badal. Robba
Mudhof ilaih. Robbanya. Maf'ul bi. Oh, Maf'ulun bih. Ya. Karena kalau mudhof ilaih harus dibaca robbi. Ajar kan? Nah, hunya baru mudhof ilaih. mudhof ilaih. Al-Latif. Ini jadi apa? Latifah. Naat. Naat pertama. Al-Khabira. Naat Naat kedua. kedua. Amama. Zorof. Zorof. Al-Ka'bati. Mudhof ilaih. Mudhof Mudhof ilaih. ilaih. Asbaha Zaidun ghaniyan ba'da sanataini. Apa terjemahannya? Zaid Di waktu Zaid. subuh. Zaid Zaid menjadi Zaidun. orang kaya setelah 2 menjadi tahun. orang kaya setelah Kaya setelah 2 2 tahun. tahun. Ya, alhamdulillah 2 tahun sudah kaya. Kita bertahun-tahun masih gini aja. Beda sistem Ustaz. Oh iya, kerjaannya juga beda sih Zaid. Nah, Asbaha. Asbaha saudaranya siapa? Sana. Kana. Butuh apa berarti? Isim kana dan Isim khobarnya. kana. Isim Asbaha dan khobar Asbaha. Asbaha. Nah, Zaidun jadi apa? isim Isim asbaha. Isim Asbaha. Ghaniyan. Khobar. Ya. Ba'danya zorof sanata ini. Mudhofun ilaih. Oke. La'allal matara yanzilu al-yauma. Semoga La'alla. Semoga semoga hujan turun hari ini. Pada hari hari Iya. ini. Semoga hujan turun hari ini. Boleh kita ucapkan dalam keseharian kita. La'allal matara yanzilu al-yauma. Atau yanzilu masaan, yanzilu lailan, yanzilu sobahan. Misalnya udah nggak hujan berhari-hari. La'alla ini digunakan untuk harapan yang ini yang mudah terjadi. Atau la'alla juga digunakan untuk sesuatu yang menyenangkan. La'alla. Nah, la'alla ini saudaranya? Saudaranya kana juga. Berarti matoro jadi isimnya la'alla. Yanzilu fi'il fa'il menjadi Khobar. khobarnya Khobarnya la'alla. la'alla. Al-yaumanya zorof. Baik. Saudaranya kana, Ustaz. Gimana? La'alla tadi saudaranya kana. La'alla inna nalakinna ka'anna la'alla laita. Oh, saudaranya inna. Inna. Iya, kalau saudaranya Ina benar Ustaz. Itu isimnya Matoro. Iya. Dia nasab kan isimnya la'alla. Iya. Soalnya Betul. tadi kalau karena ya harusnya itu khobarnya jadi. Rofa, ya. Iya. Betul. Nah, baik. 7, 8, 9, 10 insya Allah bisa ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Sebelum kita lanjut. Baik, kita lanjutkan. Kita selesaikan untuk ala syatil bahr. Di tepi pantai. Atau di pantai. Waqafa amirun ala syatil bahri asron. Apa terjemahan ini? Amir berhenti di tepi pantai waktu asar Pak Ustaz. Iya. Bisa berhenti, bisa berdiri. Berdiri. Bisa berhenti, bisa berdiri. Wa syahada sufuna tasiru yaminan wa shimalan. Dan menyaksikan Oh, iya. Dia menyaksikan as-sufuna, safinah. Safinatun, Perahu. perahu bahasa Arabnya beda lagi. Kalau Kapal. safinatun itu kapal. Kapal. Sufun berarti jamak taksirnya. Kapal-kapal. Tasiru, saro yasiru, Berjalan. Melaju. layar. Berlayar. berlayar. Boleh. Kalau kapal berlayar.
Kalau arti sebenarnya kan berjalan. Saro yasiru itu berjalan. Iya. Yaminan washimalan. Sebelah kanan. Kanan dan ke kiri. Iya, ke kanan dan ke Kan. kiri. Ba'duha yasiru bisur'atin wa ba'duha yasiru bidbut'in. Sebagian Bagiannya berlayar dengan cepat dan sebagiannya berlayar dengan lambat. Iya, but'in itu lambat, sur'ah itu cepat. Wa qad rafa'at kullu safinatin 'alla man fawqaha. setiap kapal Setiap kapal rafa'ah mengangkat Naik. kat Naik. alaman. menaikkan ini apa? Bendera Berangkat. Bendera. Oh, bendera. Sebesar ini. Di Kayak atas. fauqaha di atasnya. Waqafa amirun sa'atan minan nahari farihan masruran bihadal manzara al-jamil al-jamila. Amir berdiri Berdiri sa'atan satu Berdiri jam 1 jam. 1 jam minan nahari nahar di Siang siang hari, pada dari siang hari. siang Dari siang dari dari siang. Farihan hari kan, dalam bahagia. keadaan tenang, dalam keadaan senang, bahagia, masruron juga sama ya. Masrur gembira bihadzal manzara al-jamila. Dengan pemandangan yang indah ini. Iya, manzor itu pemandangan. Dari kata nazara yanzuru, manzorun, maf'alun, 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 mif'al. Wa kanat kullu safinatin tahmilul bada'i'ah. Setiap kapal itu tahmilu membawa bawaan. barang bawaan atau muatan. muatan. Badai muatan. Wa ala zahriha al musafiruna alladhi yuhibbuna safara bisufuni saifan li'anna al hawa'a yakunu alilan. Di atas punggungnya. Di atasnya itu kapal. Di atas punggungnya apa? Di atas deknya rasanya. Memperanai kapal. Al musafiruna ada para musafir musafir alladzina yuhibbuna Mencintai yang Baik. menyukai menyukai as-safar safar, yang menyukai safar. bisufuni dengan kapal saifan musim apa ini saif? Musim panas, Musim panas. Li'annal hawa'a karena hanya udaranya yakunu alilan sejuk. sejuk. Alilan. Musim panas sejuk. Oh, ada alil. Tenang. Ada orang namanya Alila. sejuk. Nah, sejuk musim panas. Di kapal soalnya Ustaz kena angin. Sebentar, mau lobet. Saya ngecas dulu.
Baik, kita lanjutkan. Nah, karena udaranya itu sejuk ya, alilan. Karena di laut mungkin. Atau udaranya apa? Tenang, alilan. Wa fi syita'i, dan di musim apa syita? Musim dingin. Musim dingin. Yakillul musafiruna. Kola yakillu. Kolil. Kolil sedikit. Sedikit. Al musafiruna, sedikit para musafir. Bisufuni, dengan kapal. Li'annal barda yakunu syadidan. Karena Dingin. Dingin. Ya, barda itu dingin. Sangat dingin. Sangat dingin. Karena musim apa namanya? Musim dingin. Nazara amirun ilal amami faro asyamsa takhtafi syai'an fa syai'an fil bahri. Nazara tadi Nazar itu melihat, Ustaz. melihat. Melihat. Nazara amirun. Amir itu kalau melihat. nazara itu melihat dengan penuh perhatian. Oh, Tapi kalau ro'a itu melihat biasa saja gitu. Nah, makanya pas sebelum nikah kan diminta nazar, bukan ro'a. Ada proses nazar namanya. Nah, itu dilihat memang betul-betul diperhatikan. Itulah, jadi definisi tiap kata itu ternyata punya makna sendiri-sendiri. Nazar. Yang nikahnya lewat ta'aruf, nanti kan lewat proses nazar. Nah, sampai mana tadi kita? Nah, ilal amami, Ke depan. ke depan. Faro asyamsa, Maka dia matahari. iya. Lalu atau kemudian dia melihat matahari. Takhtafi. Failnya dhamir mustatir hiya, kembali ke matahari. Takhtafi. tapi menghilang. Menghilang, ya, atau terbenam. Atau menghilang. Syai'an Tenggelam. fa syai'an. Syai'an fa syai'an itu sedikit demi sedikit. Fil bahri, Di laut. di laut. Hatta ghabat, Hingga hilang. hingga dia hilang. Ghoba itu baru hilang. Makanya kita bilang ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan. Ghaib itu kan isim fa'il dari kata ghoba. Ghoba ya ribu. Ghaibun. Ah, fazoharul qamaru wan nujum min haulihi. Maka tampak. Pak. Atau dia melihat zoharo. Zoharo ini fil madi. Dia melihat apa? Afwan. Zoharo tampak. Al-qamaru, Bulan. bulan. Wan nujumu, Dan bintang. dan bintang-bintang. Makanya ada ahli nujum. Ahli nujum. Min haulihi, dari Di sekitarnya. sekitarnya. Tamla'us sama'a, Memenuhi Langit. iya, memenuhi langit. Nuron, Cahaya. cahaya. iya, cahaya. Waqafa amirun yufakkiru fi hadzal alam al-ajib alladzi khalaqahullah. Si Amir itu berdiri, yufakkiru, dia Dia berpikir. iya, dia berpikir fi hadzal alamil ajib, Tentang di yang menakjubkan ini. iya, alam itu alam dunia, al-ajib yang menakjubkan, alladzi khalaqahullah. Yang telah diciptakan Allah. Iya, wa khalaqal insana fi ahsani taqwimin. Dan Allah menciptakan manusia dalam yang sempurna. Baik bentuk. Iya, sebaik-baiknya bentuk. Wa qara'a qaulallah, wa qara'a qaulallahi ta'ala, dan Dan dia dan membaca firman Allah Ta'ala, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta, engkau tidaklah menciptakan hadza ini batilan, dalam keadaan batil. Batilan hal kedudukannya
Subhanaka maha suci engkau, fakina, ki ini fi'il amr. Jagalah kami. Dari kata wako ya ki di amsila tasrif kayaknya ada. Wako ya ki. Di bab fa'ala yaf'ilu, bab kedua. Fa'ala yaf'ilu. Wako ya ki wikoyatan wa maukan bahwa wakin. Ki la taki. Azaban nari, dari azab neraka. Ternyata ada fi'il amr satu huruf. Ada lagi fi'il amr yang satu huruf. Ro'a. Ro'a ya ro. Ro saja. Fi'il amr. Ro, lihatlah. Kalau aslinya tidak satu huruf gitu. Aslinya adalah ini berarti. Iuki. Kan dari kata wakoyaki. Iuki. Nah, cuman dibuang hamzahnya untuk meringankan. Ada 3 fiil yang dibuang hamzahnya. Dari akala, akhoda, sama ro'a. Ro'a itu dibuang hamzahnya untuk meringankan di fiil amr. Itu dijelaskan di kitab Nahwu Tatbik, tapi di catatan kaki. Nah, itu ya tentang apa namanya? Tentang zorof. Jadi insya Allah gampang zorof itu ya, tidak terlalu rumit dibandingkan yang lain. Sudah pernah kita pelajari juga dulu di Al-Munir 1, kalau yang bareng saya Al-Munir 1-nya. Insya Allah sudah terlewati. Nah, nanti yang apa namanya? Untuk maf'ul mutlak nanti insya Allah kita lanjutkan lagi. Maf'ul mutlak. Nah, yang belajar maf'ul mutlak, yang sorofnya sudah lewat masdar, insya Allah sudah tidak terlalu rumit sekarang. Karena sudah tahu apa itu masdar. Gitu. Nanti tinggal latihan terus. Insya Allah. Nah, jadi kata, kan kemarin itu Ustadz, sebentar ya, ada tamu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, jadi kemarin itu kan Ustadz Irfan Abu Nafid bersama timnya buka kelas bahasa Arab, tapi sore Senin sampai Jumat. Ngajinya lumayan banyak kitab yang dibahas. Ada Nahwal Kafi, kemudian Mulakhos Qawaidul Lughah, kemudian Al-Kafi fil Balaghah, sama Al-Kafi fis Sharf. Nah, ada yang nanya katanya, ini untuk pemula gimana gitu. Nah, sebenarnya syarat belajar bahasa Arab itu awal yang penting udah lancar baca Qur'annya gitu. Nah, nanti belajar terus lama-lama bisa. Nah, jadi tugas kita sebenarnya belajar dengan siapapun. Nah, yang penting kuncinya di diri kita gitu. Serius, istiqomah, insya Allah nanti lama-lama bisa. Nah, gitu ya. Jadi nanti maf'ul mutlak kita bahas kembali di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum ajma'in. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Sini. Nah, nanti bisa dibaca-baca dulu untuk materi maf'ul mutlaknya. Jika ada sesuatu yang tidak dipahami, nanti bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustaz. Ya.